Shalom, damai di hati. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, jumpa lagi bersama channel YouTube Marturia Bukit Kasih Girian Permai. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan di Minggu Advent yang ketiga, mulai dari tanggal 15 sampai 21 Desember 2024. Dengan bacaan Alkitab dalam kitab Mika pasal 5 ayat 1 hingga ayat 14. Dengan tema mingguan, kedatangannya membawa damai sejahtera. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan ini. Kami bersyukur kami boleh ada di Minggu Advent yang ketiga. Ketika kami mempersiapkan diri untuk merayakan Natal Yesus Kristus, maka kami terus bermohon Tuhan menuntun kami dengan firman-Mu, sehingga kami benar-benar boleh memaknai Natal dalam kehidupan yang boleh senantiasa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tuntunlah kami ya Tuhan dengan hikmat-Mu, dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita membaca Alkitab dalam Mika pasal 5 ayat 1 hingga ayat 14. Yang tertulis demikian. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang, dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Mereka akan melepaskan kita dari Asyur, apabila ia ini masuk ke negeri kita dan menginjak daerah kita. Maka sisa-sisa Yakub akan ada di tengah-tengah banyak bangsa, seperti embun daripada Tuhan, seperti dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan, yang tidak menanti-nantikan orang dan tidak mengharap-harapkan anak manusia. Maka sisa-sisa Yakub akan ada di antara suku-suku bangsa, di tengah-tengah banyak bangsa seperti singa, di antara binatang-binatang hutan, seperti singa muda, di antara kawanan kambing domba. Kemanapun ia pergi, maka ia membanting dan menerkam, sedang tidak ada yang melepaskan. Tanganmu akan diangkat melawan para lawanmu, dan semua musuhmu akan dilenyapkan. Maka akan terjadi pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan melenyapkan kudamu dari tengah-tengahmu, dan akan membinasakan keretamu. Aku akan melenyapkan kota-kota negerimu, dan akan meruntuhkan segala kubumu. Aku akan melenyapkan alat-alat sihir dari tanganmu, dan tukang-tukang peramal tidak akan ada lagi padamu. Aku akan melenyapkan patung-patungmu, dan tugu-tugu berhalamu dari tengah-tengahmu,
maka engkau tidak lagi akan sujud menyembah kepada buatan tanganmu. Aku akan menyentakkan tiang-tiang berhalamu dari tengah-tengahmu dan akan memunahkan berhalamu. Aku akan membalas dendam dengan murka dan kehangatan amarah kepada bangsa-bangsa yang tidak mau mendengarkan. Demikianlah Mika pasal 5 ayat 1 hingga ayat 14. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena tuntunannya. Kita telah ada di perayaan minggu-minggu Advent. Advent adalah periode waktu selama 4 minggu yang dirayakan oleh umat Kristiani untuk mempersiapkan diri menyambut Natal. Kata Advent berasal dari bahasa Latin Adventus yang berarti kedatangan. Kedatangan yang dimaksud ialah kedatangan juru selamat dunia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, lahir dari perawan Maria di sebuah kandang yang kina untuk membawa damai bagi segenap umat manusia. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pasti saudara-saudara pernah menantikan kedatangan seseorang yang sangat diharapkan kehadirannya. Misalnya kedatangan suami yang sudah berbulan-bulan bekerja di luar daerah meninggalkan keluarga. Kedatangan anak-anak yang sekolah jauh dari orang tua. Kedatangan seorang pemimpin di suatu daerah dan sebagainya. Bahkan kedatangan abang paket yang mengantarkan barang ke sana. Nah, menanti kedatangan orang-orang tersebut membuat kita semangat dan sukacita. Apalagi di tengah-tengah situasi penuh dengan bencana, pergumulan, dan peperangan. Manusia menantikan kedatangan dari pihak-pihak atau orang-orang yang akan memberi pertolongan. Orang-orang yang membawa bantuan, baik makanan, minuman, pakaian, dan lain sebagainya. Dalam penantian, tentu membutuhkan kesabaran dan pengharapan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, bangsa Israel juga dahulu pernah mengalami hal yang serupa. Dari kitab Mika, kita dapat melihat bagaimana sebuah pengharapan akan kedatangan Raja Pembawa Damai muncul di tengah-tengah pergumulan akan penghukuman yang akan dialami oleh bangsa Israel. Nabi Mika tinggal di sebuah kota kecil di kerajaan Israel Selatan atau Yehuda, kira-kira pada zaman Nabi Yesaya. Saat itu kerajaan Israel telah lama terpecah belah menjadi dua, yaitu kerajaan utara dan selatan. Dan kedua kerajaan ini telah mengingkari perjanjian mereka dengan Tuhan Allah. Karena itu, melalui Nabi Mika, Tuhan menyampaikan firman-Nya berkenaan dengan penghukuman atas Samaria dan Yehuda, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Allah akan mendatangkan kerajaan Asyur yang kejam dan kerajaan Babel yang akan membawa kehancuran yang lebih besar dari sebelumnya. Semua terjadi oleh karena kejahatan dan dosa yang telah dilakukan oleh bangsa Israel di hadapan Tuhan. Namun, di balik berita penghukuman ini juga datang kabar baik tentang kedatangan pembawa damai. Berdasarkan Mika pasal 5 ayat 1 hingga ayat 4,
sang nabi menubuatkan seperti dalam ayat pertama. Hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Mika menubuatkan bahwa dari kota Betlehem, sebuah kota kecil di Yehuda, akan bangkit seorang pemimpin, Mesias, seorang raja yang kekal. Ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi dan dia menjadi damai sejahtera. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ayat-ayat tersebut menggambarkan betapa Allah dengan kasih yang besar hendak memulihkan hubungan yang telah rusak antara sesama manusia dan antara manusia dengan Tuhan. Raja-raja Israel dan raja-raja bangsa-bangsa tidak akan pernah bisa menghadirkan damai sejahtera. Sebaliknya, yang terjadi ialah saling berperang dan saling menghancurkan, sehingga damai sangat mustahil terjadi. Damai tidak ada lagi. Sehingga yang paling dibutuhkan oleh manusia adalah raja yang sesungguhnya, raja di atas segala raja, sang pembawa damai yang sesungguhnya. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, lebih 2000 tahun yang lalu, apa yang dinubuatkan oleh Nabi Mika digenapi. Di kota kecil Betlehem, di sebuah kandang yang hina, dari perawan Maria telah lahir Sang Mesias, Raja Pembawa Damai. Dialah Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat dunia. Kedatangannya sesungguhnya yang paling dibutuhkan dan dinantikan oleh umat manusia, sebab dialah Juru Selamat manusia. Hubungan yang retak dan rusak antara manusia dan Allah didamaikan. Demikian, setiap orang yang hidup di dalam kekristenan yang sejati akan menjadi alat damai sejahtera Allah bagi dunia. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di minggu-minggu Advent ini, kita dalam penantian perayaan kelahiran Kristus ke dalam dunia sebagai anugerah Tuhan yang terindah. Karena itu, silakan kita mengekspresikan sukacita Natal sesuai dengan keadaan dan kondisi kita masing-masing. Janganlah berorientasi pada hal-hal materi belaka, karena hal-hal materi dan jasmani kebanyakan tidak membawa damai, melainkan perpecahan dan perselisihan, keserakahan dan dosa dunia. Hal-hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh kuasa si jahat untuk merusak arti Natal yang sesungguhnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, persiapan lahiriah tidak salah, namun sebaiknya kita fokus pada batiniah, yaitu membenahi hidup spiritualitas dan kerohanian kita supaya benar-benar kedatangannya yang membawa damai akan sangat terasa. Di sana sini masih terdengar kisah dan kabar yang memilukan. Masih banyak orang bahkan di antara kita merasa seakan-akan tidak ada damai. Yang ada ialah amarah, kebencian, kekacauan dan peperangan, kelaparan dan kebinasaan. Karena itu yang paling kita butuhkan adalah
Yesus Kristus untuk lahir di hati kita masing-masing, memerintah di hati dan pikiran kita, sehingga sebagai orang Kristen kita akan menghadirkan damai Kristus dalam kehidupan kita. Kita percaya Yesus akan kembali datang ke dunia sesuai dengan janji ketika kenaikannya ke sorga. Karena itu di minggu-minggu Advent ini, selain menanti perayaan Natal, kita juga diingatkan untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangannya kembali ke dalam dunia dalam rangka menggenapi kerajaan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Tuhan Allah, atas kasih-Mu yang besar bagi kehidupan kami umat manusia. Engkau yang telah rela datang ke dalam dunia ini menjadi manusia. Engkau rela berkorban, mati di kayu salib untuk menganugerahkan keselamatan bagi umat manusia. Karya-Mu yang agung telah Engkau nyatakan bagi kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, tuntunlah kami ketika kami ada dalam penantian perayaan-perayaan Natal, tetapi juga dalam penantian kedatangan Kristus kembali ke dalam dunia ini. Mampukanlah kami untuk benar-benar memaknai kasih-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Sehingga ketika kami pun hendak merayakan Natal, kami boleh memaknainya sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Sehingga sebagaimana Yesus datang membawa damai, biarlah kiranya kehidupan kami pun sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kami pun boleh membawa damai dan sukacita dalam kehidupan ini ketika kami boleh terus hidup melakukan apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih ya Tuhan, kami senantiasa bersyukur atas setiap kasih-Mu dalam kehidupan ini. Dan kami pun terus menyerahkan segenap kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.